Salam Putra Batam, perkenalkan nama saya Korino, jurusan Teknik Informatika. Saya Dison dari jurusan Teknik Informatika. Saya Windy dari jurusan Teknik Informatika. Saya Martinus dari jurusan Teknik Informatika. Saya Citra dari Teknik Informatika. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cloud computing. Apa itu cloud computing? Cloud computing atau komputasi awan adalah penggabungan teknologi komputerisasi internet yang dimana data dari skala kecil dengan hingga besar tersimpan di server internet. Cloud computing juga bisa dikatakan proses komputer berbasis internet. Jadi dengan cloud computing, Anda bisa melakukan pekerjaan lainnya menggunakan komputer seperti menyimpan, mengakses, dan mengolah data dengan mudah, di mana saja dengan dukungan internet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Edison. Karakteristik cloud computing. Yang pertama ada on-demand self-service. Penyediaan kapabilitas computing yang dilakukan sepihak seperti waktu server dan penyimpanan jaringan. Disediakan oleh pengguna akhir atau end user tanpa memerlukan interaksi manusia dengan setiap penyedia layanan. Yang kedua, broad network access. Ketersediaan kapabilitas melalui jaringan yang aksesibilitas melalui mekanisme standar yang mendorong penggunaan oleh konsumen melalui berbagai platform, misalnya telepon, laptop, dan PC. Yang ketiga ada resource pooling, pengumpulan sumber daya komputasi untuk melayani banyak konsumen menggunakan model multi penyewa dengan sumber daya fisik dan virtual berbeda yang ditetapkan serta ditetapkan kembali berdasarkan permintaan. Yang keempat, rapid elasticity, penyediaan kapabilitas yang cepat dan elastis untuk meningkatkan dan menurunkan sumber daya dengan cepat. Hal ini dilakukan dalam beberapa kasus secara otomatis. Bagi konsumen, kemampuan tersedia untuk penyediaan seringkali dan hampir tidak terbatas serta dapat dibeli dalam jumlah berapapun dan kapan saja. Yang kelima adalah measured service, sumber daya yang dikontrol dan dioptimalkan secara otomatis digunakan dengan memanfaatkan kapabilitas pengukuran pada beberapa tingkat abstraksi sesuai dengan jenis layanan, misalnya penyimpanan, pemrosesan, bandwidth, dan akun pengguna aktif. Selanjutnya akan dilanjutkan Martinus. Jenis layanan cloud computing: 1. SaaS, server as a service. 2. IaaS, infrastruktur as a service. 3. PaaS, platform as a service. SaaS atau server as a service. Server as a service atau SaaS adalah layanan dalam bentuk perangkat lunak. Contoh dari SaaS adalah Office 365, Adobe Creative Cloud, dan Google Apps, atau Doc, Spreadsheet, dan lain-lain. Pada layanan SaaS, user layanan hanya perlu menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus mengurus bagaimana data itu disimpan atau bagaimana aplikasi tersebut di maintenance, karena hal tersebut merupakan service yang disediakan penyedia layanan. Kelebihan dan kekurangan SaaS. Kelebihan: pengguna dapat langsung memanfaatkan layanan secara gratis atau dengan bayar biaya sewa. Kedua, ketersediaan fitur dan reliabilitas aplikasi terjamin oleh penyedia layanan. User hanya fokus pada data miliknya. Kekurangan: user tidak memiliki kendali penuh atas aplikasi yang disewa. User tidak dapat dengan seenaknya mengubah fitur-fitur yang disediakan. SaaS bersifat multi-tenant, sehingga fitur-fitur yang dibuat adalah fitur yang umum, tidak bisa spesifik terhadap kebutuhan pengguna tertentu. PaaS atau Platform as a Service. Platform as a Service adalah layanan cloud dalam bentuk platform yang dapat dimanfaatkan user untuk membuat aplikasi di atasnya. Contohnya PaaS yaitu Amazon Web Service, Microsoft Azure, dan lain-lain. Hal-hal yang dapat dilakukan pengguna layanan PaaS adalah membangun aplikasi, upload aplikasi, testing, dan mengatur konfigurasinya. Kelebihan dan kekurangan PaaS. Kelebihannya: 1. Pengguna dapat membuat aplikasi sendiri dengan banyak fitur yang sudah tersedia, seperti keamanan platform, OS, sistem database, web server, dan framework aplikasi. Pengguna dapat lebih fokus pada pengembangan aplikasi. Kedua, fitur utama dari PaaS biasanya adalah skabilitas yang tinggi,
Ketika pengguna yang kita upload mulai digunakan oleh banyak user, maka secara otomatis layanan PAS akan menskalakan aplikasi kita menjadi lebih baik dalam melayani pengguna aplikasi kita. Sedangkan ketika aplikasi kembali sepi, maka akan diskalakan ulang sehingga biaya yang dibayarkan benar-benar sesuai dengan yang kita gunakan saat itu. Kekurangannya, fitur keamanan yang disediakan oleh layanan PAS adalah keamanan platform, bukan keamanan aplikasi kita. Jadi kita tetap harus memperhitungkan resiko keamanan dari aplikasi kita sendiri. Selanjutnya dijelaskan oleh teman kita Louis. IaaS atau Infrastruktur as a Service, layanan network jenis IaaS pada dasarnya adalah fisik otak, server, dan komputer virtual. IaaS menyediakan perusahaan dengan sumber daya komputasi meliputi server, jaringan, storage, dan data center. Kelebihan dan kekurangan IaaS. Yakni kelebihan: 1. Pengguna dapat memanfaatkan layanan secara gratis atau dengan bayar biaya sewa. 2. Ketersediaan fitur dan reliabilitas aplikasi terjamin oleh penyedia layanan. User hanya fokus pada data miliknya. Adapun kekurangannya yaitu 1. User tidak memiliki kendali penuh atas aplikasi yang dilewati. User tidak dapat dengan seenaknya mengubah fitur-fitur yang disediakan. 2. IaaS bersifat multi-talent sehingga fitur yang dibuat adalah fitur yang umum atau tidak bisa spesifik terhadap kebutuhan pengguna. Oke, selanjutnya akan dipraktekkan dari penggunaan Google Calendar, yaitu Edison. Ya, kita akan mempraktekkan penggunaan Google Calendar untuk mengirim undangan. Pertama kita buka di browser, kita ketik di mesin pencari Google. Baiklah, kita buka Google Calendar. Kemudian kita login akun Google terlebih dahulu. Sudah login. Ini tampilan pertamanya masih kosong kan. Kemudian kita klik create untuk menambahkan. Kita pilih event. Maka akan muncul opsi untuk mengisi data dan keterangan lainnya. Untuk lebih lengkapnya kita pilih more option. Sini ada untuk menambahkan judul, tanggal kapan. Baiklah, saya akan mengisi judulnya. Judulnya adalah undangan untuk kembali perkuliahan. Tanggalnya saya buat tanggal 5 Januari 2023 jam 6 sampai jam 7. Kemudian saya akan menambahkan detail lokasi. Untuk menu opsi ini untuk menentukan notifikasinya dikirim, misal ini 30, berarti 30 menit sebelum jam 6 gitu. Jadi saya di sini saya isi 30. Dan di sini isi deskripsi pesan. Saya akan mengisi, jangan lupa untuk menghadiri perkuliahan. Kemudian untuk di sini untuk menambahkan nama peserta atau orang yang akan kita undang, di sini saya akan memilih akun kawan saya Korino. Ketika sudah akan mengirimkan, kita pilih save dan send. Ketika sudah, kita akan buka Gmail penerima yang undangan.
Ini undangannya sudah masuk. Di sini undangannya tertulis kembali perkuliahan. Lokasinya di Universitas Putra Batam Nagoya tanggal 5. Kemudian kalau kita sudah menerima, ya, kita klik ya. Oke, sekian dari penjelasan teman saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan terima kasih.